besar, masalah yang berat, ya, yaitu dia cari keadilan, gitu ya, di hadapan Tuhan, cari keadilan di hadapan Tuhan, karena musuh-musuh yang begitu hebat mengejar dan bahkan mengintimidasi dia. Ya, tapi satu hal yang dapat kita lihat di sini yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah dalam situasi yang demikian, Daud tetap menetapkan Allah sebagai pelindung dalam hidupnya. Amin. Ya. Situasi yang berat, situasi yang sulit, keadaan hidupnya yang memang ada di dalam tekanan yang begitu luar biasa, dia tetap datang kepada Tuhan sebagai pelindung. Ya. Sebagai pelindung. Jadi ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita bahwa sekalipun kita diperhadapkan dengan masalah, kekurangan, sakit, penyakit, kita tetap datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pelindung, penolong, penyelamat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ada proses introspeksi dalam diri Daud. Ya, kita lihat di ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya. Daud mengadakan introspeksi dalam dirinya. Kenapa masalah ini terjadi dalam hidupku? Kenapa ada orang-orang yang tidak senang dengan aku? Kenapa ada orang yang berusaha mengejar-ngejar aku? Mengapa orang ini tidak senang dengan aku? Berusaha untuk membunuh aku? Atau kenapa ada orang-orang yang membenci? Daud dalam hal ini dia mengintrospeksi diri. Bahwa apakah ada kecurangan di tanganku? Ya, dikatakan di ayat yang keempat. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat di tanganku. Ya, proses introspeksi. Kemudian jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, jadi proses introspeksi ini sangat penting. Kenapa masalah ini muncul? Ternyata dalam proses introspeksi ini kita tidak menemukan ada kecurangan di tangan kita. Kita tidak menemukan kesalahan-kesalahan kita. Berarti masalah yang terjadi itu murni Tuhan izinkan terjadi. Ya, sehingga kita juga tahu, kita juga memahami bahwa ini murni Tuhan izinkan terjadi supaya kita tetap datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ada maksud dan rancangan Tuhan di balik segala persoalan-persoalan ini. Nah itu sebabnya mari saudara yang dikasih oleh Tuhan kita penolong, penyelamat, pembela hidup kita. Kedua adalah kenapa masalah ini terjadi? Supaya kita menemukan akar permasalahannya. Kalau ternyata kita menemukan, oh ini penyebab kesalahanku, sehingga banyak orang membenci aku, ya segera kita berubah. Dan gitu. Oh ini kesalahanku, benar-benar aku salah, ya kita perlu bertobat. Ya. Tapi kalau ternyata memang tidak menemukan kesalahan, tidak ada kecurangan di tangan kita, kita tidak melakukan menghujat orang, dan kita tidak menuduh orang, dan terus kemudian masalah itu terjadi dalam hidup kita, berarti itu murni Tuhan izinkan terjadi supaya kita naik level, dan itu supaya ada next level gitu. Nah ini yang perlu kita
renungkan bersama-sama sehingga kita tidak serta-merta menuduh orang, menyalahkan orang, tetapi perlu ada koreksi diri, ya, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan.